sih yang bikin kalian itu pengen terjun langsung ke masyarakat, ikut organisasi juga gitu? Padahal kalau misalkan orang awam yang tahu materi kedokteran tuh udah susah, ngapain sih gitu kan? Ngapain sih ikut-ikut organisasi, malah nambah beban gitu. Nah, kalau kalian apa yang memotivasi? Sebenarnya pasti yang paling utama untuk nambah pengalaman ya pasti. Karena dulu waktu preklinik kan masih istilahnya masih dalam pasien pura-pura latihan sama temen gitu. Oh. Kalau misalnya ikut organisasi tersebut, kita kan diberi kesempatan untuk terjun langsung ke masyarakat. Jadi karena mungkin masih kompetensi kita juga masih terbatas, jadi mungkin masih membantu seperti nganamnesis pasien gitu. Jadi tapi itu pun sudah lumayan agak deg-degan ya karena ngadepi pasien langsung, terus dengerin juga waktu dokter tuh KIE ke pasien, terus kita baca resepnya, terus kita ngeresep ngambil obatnya itu. Terus juga waktu itu ikut yang beberapa kali ikut yang sunatan massal. Jadi ya walaupun hal-hal sepele ya, seperti misalnya membersihkan dari alat yang ada, mempersiapkan alat yang ada. Kemudian kalau mungkin beberapa kali kita diberi kesempatan untuk jahit lah, walaupun cuma satu jahitan sunat itu aja sih gitu. Jadi menambah pengalaman yang menurut saya cukup berharga di zaman preklinik itu, waktu belum koasnya itu. Oh iya sih, benar. Jadi udah tahu gitu ya. Jadi Iya. langsung tahu prakteknya. Kan itu masih preklinik. Betul. Kalau dari Devia. Ya betul banget ini, saya setuju sama Farin. Memang buat menambah pengalaman itu bagus banget. Apalagi khususnya kalau waktu kita belajar di preklinik, biasanya kita tidak ada situasi yang tertekan gitu kan. Biasanya kalau kondisi darurat, biasanya kita akan lebih tertekan kan. Juga ada keluarga-keluarga pasien yang histeris. Iya, tambah dan bingung lain-lain. ya. Ya, nah di situ kita juga latihan juga gimana caranya biasa beradaptasi dengan kondisi gitu, dan juga kita harus tetap tenang dan juga sebagainya. Kita belajar di sana. Terus juga pengalaman-pengalaman itu biasanya kita memang nggak dapat di FK. Nah, dengan terjun di masyarakat, kita paham nih apa aja sih biasanya yang terjadi kalau di daerah masyarakat, apa aja yang kurang, apa yang nggak ada. Kan obat-obatan juga yang kita pelajari di FK juga nggak semuanya akan ada di lapangan. Jadi kita juga harus bisa memilih, kita menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan juga sebagainya. Ya benar banget. Karena kan ada yang penggunaan KIS, BPJS, seperti itu kan, itu betul. pasti beda ya dengan obat-obatan mungkin yang apa sih, generik ya? Ya. Bukan Paten. paten. Generik kan ya BPJS ya. Kalau Wahyu yang memotivasi, apa emang dari sekolah sama kayak Farin nih seneng ikut lomba kayak gitu, terus akhirnya jadi ya ikut di organisasinya yang lagi dijalani. Kalau dari saya sendiri sih jujur ya, SD, SMP, SMA itu saya nggak pernah punya pengalaman menulis ilmiah, itu saya nggak pernah punya pengalaman. Karena nggak ada fasilitas waktu saya SD, SMP, SMA yang di Sumatera itu, nggak ada fasilitas yang bisa mendukung saya untuk bisa tentang menulis, tentang pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu nggak ada. Di FK ini saya baru bisa nemu peluang, kira-kira saya bisa berhasil di bagian mana kayak gitu. Akhirnya saya itu mulai berpikir, itu pun saya ikut lomba itu pun sudah tahun ketiga, jadi bukan dari tahun pertama. Karena tahun pertama, tahun kedua saya masih mencoba ini, kira-kira saya bisa nggak ya mencoba ini. Saya coba ikut kayak yang punya Farin, yang kayak esai ilmiah, poster ilmiah, tapi kayak ini bukan jalan saya nggak bisa berkarir di sana kayak gitu, untuk nulis kayak gitu kan. Terus saya ikut yang saya bilang tadi, ikut organisasi, kayaknya saya lebih banyak ke pengabdian masyarakat deh gitu kan. Akhirnya saya ikut pengabdian masyarakat. Kalau tema tentang pengabdian masyarakat sendiri itu tujuannya kepada orang tua, kepada lansia. Jadi kayak banyak banget saya lihat di Jember itu lansia yang terlantar, lansia yang ditinggalkan keluarganya kayak gitu kan. Akhirnya saya mikir, coba deh saya target untuk pengabdian masyarakat, saya coba pengabdian masyarakat untuk lansia kayak gitu. Tapi lansia, apa yang bisa kita lakukan ke lansia? Karena mereka punya tenaga sudah sangat sedikit, punya keinginan untuk menjalankan hidup pun sudah sedikit juga, karena banyak masalah problematik banget yang saya lihat di sana gitu kan. Akhirnya saya mikir, ya udah kita coba aja deh, nggak apa-apa kita. Akhirnya saya brainstorming sama teman-teman kelompok, kan kita kebetulan tim gitu. Saya juga kebetulan ketuanya karena saya yang menginisiasi gitu awalnya. Kita bentuk tim, terus kita mikir kesehatan pasti masuk karena kita sendiri dari mahasiswa FK. Tapi masa hanya kesehatan aja, apakah ada yang lain? Akhirnya saya brainstorming dan kita bisa kolaborasi sama anak Fakultas Pertanian. Jadi tim saya untuk lomba pengabdian masyarakat tuh bukan hanya mahasiswa kesehatan, tapi pertanian pun juga kita masukkan ke sana kayak gitu Kak.
Oh gitu. Kok bisa kepikiran kerjasamanya sama pertanian? Nah gitu, jadi saya tuh mikir kayak saya pengen masyarakat lansia itu bisa produktif, jadi mereka bisa berkembang sendiri, bisa menghasilkan sesuatu sendiri walaupun mereka udah lansia kayak gitu. Saya ingin mereka itu bener-bener kayak bisa menjalankan hidup lagi, bisa produktif lagi. Akhirnya saya buat kegiatan, saya buat program Lansia Hebat namanya. Lansia Hebat tuh di situ tuh ada 3 kata yang kita masukkan, aktif, sehat, aktif sama produktif kayak gitu. Nah, sehatnya dari sehat aktifnya dari kita, produktifnya kita minta bantuan kepada anak pertanian. Nah, di situ kita kolaborasi bikin tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik kan kita cuma hanya ngontrol pH air, ngontrol air dan lain sebagainya gitu. Nggak mesti harus menghabiskan tenaga untuk lansia yang harus nanam ke tanah kayak gitu, cangkul-cangkul gitu kan. Sedangkan kita tuh udah bikin maunya itu mereka tuh nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga, tapi mereka bisa produktif lebih baik kayak gitu. Makanya kita kolaborasi sama anak pertanian yang tahu hidroponik ya anak pertanian, kita sendiri kesehatan tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi akhirnya kita kolaborasi sama anak pertanian, dan di sana alhamdulillahnya kita bisa produksi produksi dari tanaman hidroponik kayak gitu. Kita kemarin tuh tanam awal tuh pakcoy, tapi kita nggak langsung untuk bisa dijual, kita cuman untuk kalau setidaknya lansia itu bisa makan sendiri tanaman yang mereka tanam kayak gitu. Dan itu akan lebih sehat lagi kalau hidroponik daripada tanam di tanah kayak gitu kan ya. Jadi ya mereka konsumsi dulu, nanti kalau udah mereka konsumsi dan mereka rasakan lebih baik, ya akhirnya mereka coba untuk produksi. Jadi mereka bisa jual ke orang-orang di pasar, dan nanti uangnya bisa untuk mereka beli bibit lagi, dan akhirnya jadi kayak bisa berkembang kayak gitu. Oh, itu sampai sekarang sama si kelompok lansia itu masih dijalankan nggak? Alhamdulillah masih berjalan. Jadi dari tahun 2021 kita inisiasi pembentukan itu, alhamdulillah sampai sekarang 2023 akhir kita follow up ke tempat sana, itu namanya di PT Tresnawarda ya. Jadi tempat dari Dinsos juga kita kerjasama di sana. Alhamdulillahnya masih berjalan sampai sekarang kayak gitu. Oh, Masya Allah, keren ya. Kalau masih berjalan gini kan berarti kayak oleh-oleh yang kamu berikan kepada lansia itu kan masih bermanfaat istilahnya kayak gitu. Iya. Alhamdulillah. Keren. Itu tadi keberhasilan, terus ada juga kegagalan. Tapi ya memang kayak gitu ya, namanya hidup itu kan pasti ada gagal, ada juga berhasil gitu. Kalau berhasil semuanya juara 1 dong di lomba. Gitu. Nah, apa yang kalian rasakan nih? Mungkin ada hambatan-hambatan kegiatan-kegiatan yang kalian pernah jalanin kayak gitu, karena kan pastinya nggak mungkin langsung sukses ya kegiatan yang diituin sama Wahyu juga gitu. Terus mungkin pengabdian Devian mungkin di tempat bencana sana juga nggak mungkin sejalan mulus gitu kan. Nah, apa nih hambatannya? Ya mungkin kalau dari saya, dari pengalaman saya turun ke bencana, utamanya tuh hambatannya adalah koordinasi. Jadi setiap kali kita turun, kita biasanya harus berada di bawah organisasi pemerintah, bisa BPBD atau BPN, terus Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi kita di sana waktu turun kita harus tahu nih di mana posko utama daripada BPBD atau lainnya, di mana kita harus melapor. Kalau ada relawan datang dari mana, terus kita juga fungsinya sebagai tim medis, kita juga harus bisa menempatkan posisi. Jadi karena bencana ya, jadi segala sesuatunya itu pasti rumit banget, Iya, dan juga riwah gitu banget, ya. riwah banget. Belum juga logistik dan juga sebagainya. Nah, kita juga harus nyari tuh di mana sih. Kadang-kadang lokasinya itu beda-beda. Jadi ada pos terdepan, kemudian ada pos yang dia buat cuma logistik, dan juga ada pos utama. Nah, kita harus nyari. Nah, kita kan kalau bencana kita nggak tahu yang mana ya. Iya. Jadi kita harus datengin satu-satu nih sambil tanya-tanya, di mana ya Pak ya pos utamanya? Oh di sana Mas. Oh iya, kita baru ke sana. Kita ngelapor, baru setelah ngelapor tuh kita baru diarahkan biasanya. Jadi kita biasanya laporan berapa orang yang datang, terus kita diarahkan. Kalian di mana, di sini, atau mungkin bisa bareng sama menggandeng universitas atau lain yang jadi satu, kalian pergi ke sana ya, kita cek bareng-bareng kayak gitu. Atau juga bisa menyisiri daerah-daerah bencana bisa juga. Oh gitu-gitu. Nah, kalau untuk makanan, kalau di daerah bencana pas memang lagi misalkan hari H-nya itu terjadi gitu ya, atau masih satu pekanan lah gitu, itu kan masih riwah untuk logistik ya. Iya. Itu gimana sih? Kalau logistik itu dari pemerintah tuh banyak banget. Ada yang dari polisi, dari polisi itu dia juga buka dapur umum, ada juga dari TNI, terus juga ada dari tim SAR, dan juga tim BPBD juga buka sendiri.
kemarin tuh juga sempat ada Kementerian Sosial juga buka dapur sosial, dapur makanan. Jadi kita tim relawan biasanya ditawarin sama mereka, kalian sudah makan belum? Kalau belum makan di sini aja, ntar sekalian. Sekarang juga masak sama buat warga-warga di sana kan. Oh iya, jadi sempat satu. pernah ikut masuk ke dapurnya nggak? Maksud mungkin lihat-lihat gitu. Kalau masaknya kayaknya enggak ya? Enggak, Enggak ya? enggak dong, enggak bisa. Nggak bisa kan? Tapi maksudnya lihat-lihat di sana kondisinya seperti apa? Sempat lihat juga dapur logistik sama ada dapur buat masaknya. Biasa kalau dapur biasanya mereka, kalau kemarin Kemensos mereka bawa kendaraan khusus buat masak ya. Terus kalau yang lainnya tuh biasanya dia bikin pakai tenda. Jadi tenda di bawahnya tuh nanti ada dapur-dapur, sama kalau logistiknya kebanyakan makanan yang bisa diolah dengan cepat ya, kayak mie dan juga mungkin sayur-sayuran juga ya, jadi satu gitu. Itu berarti banyak banget yang membantu. Dan juga dari warga-warga biasanya juga ngirim-ngirim bantuan logistik. Jadi ya tercukupi lah. Oh, kalau untuk makanan alhamdulillah gitu Alhamdulillah ya, tercukupi gitu ya. Kalau misalkan dari yang bencana, apa sih biasanya yang barang-barang yang mungkin terlupakan, yang wah ini harusnya ada nih tapi kok nggak ada ya, yang maksudnya memberikan gitu. Yang dibutuhkan Iya, masyarakat. yang dibutuhkan masyarakat, tapi ternyata nggak dikasih, bukan nggak dikasih, maksudnya sedikit gitu. Kalau dari pengalaman saya tuh biasanya hal-hal yang penting dan sekali pakai, contohnya pampers, pampers bayi, pampers orang tua, kemudian juga baju-baju kan, jadi orang-orang yang mengungsi mereka kan kebanyakan nggak bawa banyak barang ya. Iya benar. Jadi butuh banget baju-baju, kemudian pampers, susu bayi dan juga lain-lainnya tuh mereka butuh banget. Dan kalau dari pengalaman saya, kayak pampers dan lain-lain tuh dia lebih sedikit daripada baju-baju. Jadi orang-orang kayak yang punya bayi itu juga agak Bingung kasihan ya. ya, kebingungan mereka. Dan juga susunya kan juga agak banyak juga tiap hari kan anak-anaknya. Soalnya kadang mungkin di masyarakat sekitar itu kalau pas ada bencana pasti yang terfikirkan beras, mie instan, kayak gitu ya. Maksudnya Iya. cuma sekedar itu aja. Baju pun mungkin yang dikasih justru baju dewasa gitu. Iya, betul. Nggak ngelihat di sana itu kan pasti ada bayi gitu kan. Terus mungkin bulanannya wanita ya Iya, kan. betul. Nah, kayak ya itu ya pembalut kayak gitu. Itu kan juga sebenarnya penting ya. Kasihan juga ya itu ceritanya ya Sedih ya. sedih ya. Ini harusnya ada backsound gitu. Kalau dari Farin hambatannya. Mungkin kalau misalnya hambatannya tuh mungkin dari izin orang tua mungkin ya, karena waktu itu saya juga ikut yang COVID yang awal-awal, batch yang awal-awal itu kan masih tinggi-tingginya itu, Iya, jadi kayak misalnya orang tua masih takut kalau misalnya ikut kena juga gitu. Cuman saya kayak meyakinkan itu diawasi sama ada dosen-dosennya gitu. Sama kalau saya terjun ke masyarakat tuh waktu penyuluhan dan sebagainya tuh kadang ada beberapa masyarakat tuh yang nggak percaya sama namanya COVID dan lain sebagainya itu, jadi masih melanggar dari protokol-protokol kesehatan. Pada waktu itu lagi tinggi-tingginya COVID menyebar itu. Terus kemudian mungkin kalau saya banyak kegiatan yang non akademik di luar FK itu kan pasti sedikit banyak kan mengganggu ya, agak mengganggu dikit dalam artian kan tidak langsung kegiatan tersebut hari H, tapi kan ada persiapan-persiapan kayak misalnya bikin proposal dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin lebih ke arah mengatur. Jadi kalau belajar itu di pagi hari pokoknya jam 2 sampai jam 6 tuh belajar, sisanya ya udahlah terserah mau kayak gimana gitu. Oh, dulu Farin itu sempat ini ya ikut jadi relawan yang tentang COVID itu. Itu Iya. tahun berapa? Itu yang awal-awal tingginya COVID kayaknya 2021 tahun 2021 ya. Itu tinggi banget loh. Terus kenapa kamu misalkan ya mau terjun langsung, terus apa aja kegiatannya di sana? Karena dulu mungkin karena sering ngelihat di Instagram gitu ya, kayak salah satunya tuh saya suka nonton yang Clarin Hayes itu kan dulu juga jadi relawan COVID tapi yang di Jakarta gitu, jadi saya pingin aja ikut gitu, kayak terinspirasi lah. Tapi jadi relawan COVID ini ya apa agak menyeramkan. Ngeri juga ya. Iya ngeri, bener ngeri. Tapi terus kamu kok mau? Gimana ya? Karena pingin aja sih sebenarnya. Jiwa sosialnya tinggi ya. Iya betul, keren. Keren. Amin. Ya iya dong, kan kalau misalkan dokter emang jiwa sosialnya harus tinggi ya, membantu pasien gitu kan. Orang-orang mungkin ada loh yang dokter-dokter yang di misalkan di pedalaman gitu cuma dibayar sama hasil bumi ya kan. Ada dong banyak ya kisah-kisah yang seperti itu maksudnya real. Iya. Real banget gitu. Kita nggak berbicara yang
di kota, maksudnya ada juga dokter-dokter yang seperti itu juga, bahkan bidan-bidan desa kayak gitu. Itu kan maksudnya sama-sama kesehatan ya. Gitu. Kalau dari Wahyu, hambatannya apa nih? Jangan-jangan nggak ada hambatan? Mulus ya. Kayak wajahnya glowing. Oh iya, cicok ya. Kita kalah kayaknya ya. Jadi hambatan sih ada ya, ke lebih ke ini sih, time managementnya. Kayak karena saya punya kegiatan yang itu yang saya lakukan, kegiatan pengabdian masyarakat tuh bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi saya lakukan kegiatan masyarakat tuh 4 bulan. Jadi 4 bulan, dalam waktu 4 bulan kita lakukan kegiatan masyarakat, di mana itu seminggu itu kita minimal harus visit ke tempat pelaksanaan pengabdian masyarakatnya itu dengan jarak dari Jember ke tempat itu 30 menitan, 30 menit. Kemudian juga kita juga harus nentuin waktu juga, karena seminggu itu minimal kita visit itu ke tempatnya itu 3 kali. Nah itu kayak kita harus bagi waktu antara jam kuliah yang padat-padatnya masuk jam 7 pagi ke selesainya jam 4 sore. Kadang-kadang ada juga yang di PHP gitu ya, kayak mau ada jadwal ternyata nggak bisa, akhirnya diganti jadwal yang lain kayak gitu. Iya. Tukar-tukar jadwal. Jadi kayak manajemen waktu ke sana tuh agak susah. Bahkan saya pernah harus datang mulai ke sana itu jam 5 pagi karena mau ngejar jam 7 pagi harus ada kuliah. Jadi jam 5 pagi kita ke sana, koordinasi tentang kegiatan masyarakat. Kita senam pagi dulu di sana karena ada kegiatan senam pagi, karena harus aktif ya. Ada salah satu kegiatan yang aktif, kita senam pagi di sana. Habis senam pagi kita koordinasi sama sama pegawai yang ada tempat di sana, tempat pengabdian itu. Lalu kita langsung balik lagi ke FK untuk kuliah kayak gitu. Bahkan ada juga yang di sela-sela kuliah, misalnya kemarin tuh kebetulan kalau saya ingat tuh ada jarak, ada time space sekitar 2 jam sebelum ada kuliah lagi, saya masih sempat harus ke sana untuk koordinasi. Karena ada masalah, akhirnya harus 2 jam kita naik motor cepet-cepetan untuk ke sana untuk ngejar koordinasi masalah ini, terus balik lagi untuk ngejar kuliah lagi kayak gitu. Jadi memang time manajemen pembagian waktunya yang jadi kendala kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kita bisa manage semuanya karena kerja tim bareng. Jadi alhamdulillahnya bisa berhasil kayak gitu sih. Alhamdulillah. Pernah nggak sampai ninggalin kelas? Oh enggak, itu enggak pernah. Enggak berani. Oh nggak berani. Oh nggak beraninya karena dosennya atau karena memang materinya nggak kekejar? Lebih ke dua-duanya juga sih. Jawaban aman. Iya, padahal sebenarnya tadi mau jawaban 1 ya. Iya. Soalnya kan ada, tapi kalau saya pikir juga kalau misalnya kita ketinggalan 1 kelas, 1 materi itu kayaknya kayak mau ini kayak jauh banget sih kayaknya ya. Karena kan saya bukan fakultas kedokteran ya. Jadi nggak tahu ya beban kalian. Oh itu jadi mengatur waktunya ya.